Happy Sunday semuanya. Thank you tim Praise and Worship dan juga seluruh volunteers yang bekerja di balik layar untuk memungkinkan kita dapat menikmati ibadah secara online dimanapun kita berada. Buat teman-teman IFGF Women, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar dari Ibu Jenny Untoro mengenai Startup 2021. Dan hari ini Pastor Jimmy Untoro akan bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan Vision Casting 2021 tentang Greater Destiny. Nah, kita udah nggak asing lagi, dia adalah Bapak rohani kita semua, termasuk saya secara pribadi dan seluruh tim pastoral yang ada di tempat ini. Kalau kita bisa melihat orang yang setiap tahun kekuatannya selalu baru, inilah Pastor Jimmy ini. Karena itu tanpa buang waktu lagi, kita sambut Founder and Chairman IFGF Global, Pastor Jimmy Untoro. Good morning IFGF Surabaya, Happy Sunday. Hari yang luar biasa, pada hari ini kita boleh bersama-sama dalam Vision Sunday atau Vision Casting 2021 Greater Destiny. Saya juga ingin mengucapkan thank you banget untuk Pastor Ray, Pastor Carmen yang boleh menyediakan mimbarnya untuk saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Setiap tahun saya selalu berada di Surabaya, khususnya pada bulan-bulan ini ya, Februari. Oh, how I miss you guys, miss the fellowship, miss the food. Apalagi saya lihat pada masa-masa pandemik ini, Pastor Ray, Pastor Carmen bersama banyak di antara teman-teman di IFGF Surabaya yang hobinya juga sama, yaitu goes. I love goes, I enjoy naik sepeda dari gunung ke gunung. Saya bukan pesepeda kota, tapi tukang sepeda gunung. So again, Happy Sunday untuk kita semuanya, seluruh IFGF Surabaya. Dalam Vision Sunday atau Vision Casting pada minggu hari ini, kita ingat 4 tahun ini kita telah berjalan di dalam greater. Ingat, greater, lebih besar daripada diri Anda sendiri. Lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Lebih besar daripada semua mimpi-mimpi kita. Masih ingat jemaat IFGF Surabaya, kita mulai dengan greater devotion. Lalu kita lewati setelah itu greater promise. Pegang janji-janji Allah yang begitu dahsyat. Tahun yang lalu kita memasuki greater blessing. Boom, pandemic COVID-19. Mana blessingnya, mana berkatnya. Tapi Yakobus mengingatkan kita bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena semua pencobaan ini akan membuat kita dalam step demi step untuk spiritual being kita menjadi sehat sehingga we lack nothing. And then 2021 tahun ini, apapun yang terjadi di tahun 2020, thanks God, Anda dan saya memasuki 2021. Tuhan berkata greater destiny lewat 1 Petrus dan 2 Petrus. Doa saya seluruh jemaat IFGF Surabaya dimanapun Anda berada 2021. Saya ingin mengajak untuk kita memasuki bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan ramalan orang, tapi what the Bible say about your life, about my life. Bapak Surgawi, aku berdoa berkati firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah seluruh umat-Mu, jemaat IFGF Surabaya dimanapun mereka berada, hari ini boleh mengalami pewahyuan yang baru daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo kita bersama-sama memasuki 2021 ini dengan sebuah perjalanan bersama dengan 1 dan 2 Petrus dalam tema Greater Destiny. 4 tahun ini kita telah belajar bersama-sama dalam tema greater, mulai dari greater devotion, and then greater promise, lalu greater blessing tahun yang lalu, dan 2021 greater destiny. Awal tahun ini kita tahu bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah sekali. Tapi berapa banyak kita bisa mengatakan, wow, thanks God 2020 apapun pergumulan kita, apapun tantangan di tengah-tengah pandemik COVID-19, saya percaya bahwa kita semuanya bisa memasuki 2021 dengan kasih anugerah daripada Tuhan.
All the glory, semua segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan. Saya sendiri nggak tahu apakah bisa memasuki 2021, frankly speaking. Saya masih ingat Desember yang lalu kita mengalami begitu banyak goncangan demi goncangan. Ya tidak sekedar keluarga Anda, keluarga kami khususnya dari keluarga istri saya. Pada waktu bulan Desember kita telah memasang pohon Natal di rumah, tiba-tiba kita dapat kabar papa mama mertua saya, orang tua daripada istri saya Ibu Jenny, tiba-tiba kena COVID. Mereka umur 85 tahun, mama mertua umur 80, lalu 2 adik di Semarang juga kena COVID. Rata-rata semua kena COVID, pembantu kita tiba-tiba panic attack. Kita nggak tahu, kita sempat sedikit argue, sedikit berantem sama istri saya. Sebagai anak dia ingin ke Semarang, sebagai suami saya katakan nggak mungkin, nothing we can do. Mereka dalam zona yang sangat merah sekali. Dan kita bergumul bersama-sama. So guys, I know how you feel. Mungkin selama 2020 ada yang kehilangan keluarga. Mungkin 2020 ada yang kehilangan pekerjaan. Saya merasakan itu dari 1 Desember sampai 31 Desember New Year's. Melihat kedua orang tua kami, melihat keluarga kita dan juga teman-teman. Dan saya menghadapi sendiri. Tapi kita tiba-tiba dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan adalah ya dan amin janji-janjinya. Ayah kami, papa mertua bisa negatif, udah umur 85, mama negatif, semuanya negatif. Sehingga kita bisa ke Semarang dan kita bisa visit mereka dan kita bersama-sama walaupun ayah kami masih battling dengan paru-parunya. Tapi kita seluruh keluarga masih boleh diizinkan Tuhan untuk memasuki 2021. A greater destiny. Setiap awal tahun selalu dipenuhi dengan ramalan demi ramalan. Selalu dipenuhi dengan semua berita, baik itu konsultan demi konsultan daripada BUMN atau McKinsey atau Boston Consultant tentang prediksi ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan berjamuran tuh paranormal. Tidak sekedar di Indonesia tapi di negara barat itu udah di mana-mana, semua pada dengar paranormal. Bahkan banyak hamba Tuhan juga pura-pura bernubuat tapi bukan daripada Tuhan, memprediksikan siapa pemimpin Amerika, siapa pemimpin Indonesia, and many of them are false. Karena kita tidak mendengarkan benar-benar suara Tuhan lewat firman-Nya, hanya imajinasinya. Begitu banyak salah perkiraan demi salah perkiraan. Beberapa tahun yang lalu sebuah cerita tentang salah perkiraan yang dibuat oleh para pakar-pakar, para tokoh-tokoh. Saya ingat pada waktu Beatles mulai lahir dengan gitarnya. Dikatakan kelompok bergitar ini pasti tidak laku di pasaran. Penyanyi bergitar sedang turun. Itu yang ngomong pakar perusahaan rekaman. Ada yang mengatakan saya rasa pasaran dunia terbuka hanya dengan 5 orang saja yang membeli komputer seperti ini. Komputer tidak akan laris di dunia. Itu dikatakan oleh Chairman of the Board IBM 1943. Ada yang mengatakan telepon begini terlalu banyak kelemahannya untuk dipikirkan secara serius sebagai alat komunikasi. Alat ini tidak ada nilainya bagi kita. Ada yang mengatakan kuda akan terus dibutuhkan guys. Tetapi mobil hanya sebagai hobi baru. Itu pada waktu Henry Ford menemukan mobil. Dikatakan ngapain funding mobil yang sebagai hobi sementara saja. Ada yang mengatakan televisi tidak akan bertahan di pasaran. Paling cuma 6 bulan orang segenlah bosan memandang kotak kayu setiap malam. Church, tidak sedikit para pakar salah memperkirakan masa depan. Sesuatu yang akan meledak tapi dianggap sepele. Tidak diperhitungkan. Ya udah, kesera-sera, whatever will be. Perkiraannya meleset. Saya seringkali merenungkan banyak anak Tuhan juga mungkin memasuki 2021 dengan perkiraan-perkiraan yang tinggi, salah nantinya, segala resolusi demi resolusi yang pernah kita buat dan sebagainya.
Walaupun mimpi itu baik dan sebagainya. Tapi saya ingin ajak untuk kita melihat, untuk kita bisa meneropong dari apa yang firman Tuhan katakan. Greater Destiny 2021 untuk seluruh jemaat IFGF dimanapun Anda berada. Kita akan belajar dari kitab Petrus 1 dan 2 Petrus. Tapi hari ini saya akan memberikan preview sehingga Anda bisa memasuki 2021 ini dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah confidence. So that everyone will experience or have a living hope from the word. Bukan perkataan saya, bukan nubuatan saya, tapi what the Bible say. Mari kita buka dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Ayo seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, open up your Bible. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapa Surgawi, aku berdoa bila firman hari ini meneguhkan, menguatkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat IFGF, Rasul Petrus ini menuliskan kepada mereka yang scatter, ada di mana-mana, baik untuk orang Yahudi maupun non-Yahudi, kurang lebih pada abad 62 Masehi. Mereka yang sedang mengalami siksaan, penderitaan sebelum masa-masa yang sangat menakutkan, yaitu Kaisar Nero ingin menekan dan menyiksa semua pengikut Kristus. Sehingga Petrus menuliskan ini untuk menguatkan mereka semuanya. Saya pikir ini sama dengan masa-masa kita saat ini. Walaupun kita tidak dalam penindasan atau dari raja dan sebagainya. Tapi pandemi ini merupakan masa-masa yang menyiksa banyak di antara kita semuanya. Tidak peduli siapapun Anda, siapapun kita semuanya. Nggak peduli Anda punya apapun juga, posisi apapun juga. Pandemi COVID telah memberikan satu momen yang membuat kita benar-benar merenungkan tentang makna hidup itu sendiri. Nah, Petrus mengatakan dengan satu statement yang sangat tajam, sangat precise. Dia mengatakan yang pertama, greater destiny, masa depan Anda yang lebih besar daripada diri Anda, tidak Anda dapatkan dari ramalan, I hope not. Tidak Anda dapatkan dari prediksi dari semua konsultan BUMN dan sebagainya, I hope not. Tidak dari manusia. Tapi the best way, the best thing in life untuk kita boleh changing the mindset, untuk kita kembali kepada what the Bible say about my destiny, about your destiny. Nah, Petrus mengatakan yang pertama, are you ready church? Anda adalah orang yang dipilih Allah. Chosen by God. Perhatikan ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih. Bukan karena Anda wealthy, kaya raya. Bukan karena Anda memberi duit banyak kepada gereja atau panti asuhan atau sosial. Bukan karena begitu banyaknya Anda melakukan hal-hal yang baik walaupun itu semuanya oke-oke saja. Tapi Anda itu dipilih sesuai dengan rencana Allah, chosen by God. Bukan sekedar lotre yang diundi tiba-tiba nama Anda muncul, tidak. Why you? Why me? Saya tidak bisa menjawab karena ini adalah hak daripada Allah sesuai rencana Allah.
Masih ingat beberapa saat yang lalu pada waktu Presiden kita Jokowi ingin melakukan reshuffle kabinetnya. Begitu banyak spekulasi-spekulasi nama demi nama itu ya. Dan semua nama walaupun belum diumumkan, nama udah muncul. Saya lihat siapa, thanks God nama saya nggak ada di situ. I'm just kidding. Apakah saya sedih? Not really. Ya bangga mungkin kalau dipilih oleh Jokowi. Tapi saya lebih bangga lagi guys. Kalau nama saya, nama Anda dipilih oleh God Almighty. You are chosen by God. Yang percaya katakan amin. Yuk engage bersama-sama, katakan kepada anggota keluarga Anda. Katakan kepada suami istri, you know darling you are chosen by God. Thanks God aku bisa menikah dengan engkau, punya anak, punya orang tua. Atau dalam live chat di YouTube Anda, oh I am chosen by God, thanks God. Dipilih oleh Allah. Dahsyat sekali. I feel so honored and privileged. Enggak sekedar dipilih begitu saja. Tapi Allah punya rencana atas hidup saya. I'm secure. Saya begitu bangga dan bahagia. Saya masih ingat sebuah cerita, sebuah perusahaan headhunter. Dia sedang mencari pemimpin yang cocok. Lalu headhunter ini melakukan assessment, melihat begitu banyak tempat. Waktu dia interview yang pertama datang seorang yang tampaknya gagah dan kuat. Tampangnya cocok, kelihatannya untuk jadi pemimpin. Namun ternyata setelah dicek, orang ini tidak bisa menjaga mulutnya. Ember mulutnya, cowok ember, coret. Orang kedua, wajahnya cukup seger sih, imut-imut. Kelihatannya baik-baik orangnya. Wah, lumayan nih dari penampilannya. Tapi setelah dicek, ya imut-imut pernah selingkuh. Gak cuman selingkuh dengan istri orang lain, membunuh suami wanita yang diselingkuhin. Coret. Orang yang ketiga, nah ini kelihatannya cukup bijak nih. Tapi ternyata dia pria yang masuk dalam golongan STI, bukan STTI, bukan STI, suami takut istri. Ya, dia nurutin apa yang istri katakan. Karena dia seorang pengecut, takut, coret. Yang keempat, wah lebih ngeri lagi. Tampangnya radikal, pernah membakar rumah ibadah, menyiksa, membunuh pengikut agama lain. Ya, pasti dicoret. Headhunternya frustasi. Gak mendapatkan satupun calon pemimpin yang dia rekrut. Herannya nih guys, herannya. Semua calon itu yang tadi saya katakan diterima oleh Tuhan kita. Woo! I'm shocked. Diterima oleh Kristus. Yang pertama namanya Samson. Yang kedua Daud. Yang ketiga Abraham. Yang keempat Saulus atau Paulus. Listen guys, seperti dalam movie tadi, begitu banyak orang yang latar belakangnya berantakan, rasanya gak layak atau gak siap memasuki 2021. But I want to declare dan mengatakan sesuai dengan apa yang Petrus katakan lewat firman-Nya dalam 1 Petrus ini. Bahwa walaupun kelihatannya payah, dicoret oleh dunia. Listen, Allah memilih Anda dan saya. Anda saya yakin gak seburuk-buruk orang-orang yang tadi saya sebutkan. But we all sinner. Kita semua orang-orang yang penuh dalam dosa. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus apa yang kelihatannya bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih oleh Allah. You are chosen, Anda itu dipilih oleh Allah. Church, listen. Listen, this is
Your identity, ini adalah jati diri Anda. Saya nggak peduli orang lain melabel Anda apapun juga. Saya nggak peduli masa lalu Anda, your past failure, your past mistake. Saya nggak peduli kebodohan Anda masa lalu. Saya nggak tahu dan nggak peduli berapa kotornya 2020 pergumulan Anda. Ayo 2021, Anda dan saya boleh melihat a greater destiny. Anda bisa katakan, God thank you. You chose me, Engkau memilih aku ya Tuhan. Da Vinci melukis Mona Lisa. Beethoven mengkompos 1/5 of simfoninya. But God made one version of you. He custom designed you. Listen church, IFGF, His design defines your destiny. God is crazy about you. Dia tergila-gila tentang Anda. Dia nggak cuma memilih begitu aja. Kalau ada baca detail ayat yang ketiga, itu paketnya paket super. Paketnya paket begitu dahsyatnya. Nggak sekedar dipilih biasa begitu saja. Dikatakan itu dikuduskan, dipercikkan oleh darahnya, dipenuhi dengan kasih karunia, damai sejahtera dan lain sebagainya. Kita akan membahas detail nanti dalam perjalanan 2021 ini. Listen, jemaat IFGF dimanapun Anda berada, you are loved by God, chosen by God, called by God, and for God. Untuk Allah semuanya. Yang kedua yang membuat saya begitu bersemangat, membuat saya begitu punya pengharapan yang luar biasa 2021 ini. Saya ingin katakan kepada kita semuanya bahwa destiny Anda dimulai saat Anda encounter with God. Nggak sekedar dipilih lalu kita nggak tahu what to do. Anda diberikan kasih karunia untuk experience God, untuk berjumpa dengan Allah. Atau kita sebut born again, kelahiran kembali. That's the starting point untuk Anda bisa melihat your greater destiny. Maka itu dikatakan dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. So Petrus mengingatkan kepada kita semuanya tentang keselamatan kita, our salvation, treasure it. Keselamatan adalah sebuah momen ilahi, perjumpaan Anda dengan Yesus secara pribadi. Setiap kita, your personal conviction, your personal experience. 2021, doa saya setiap kita boleh berjumpa dengan Allah. Kalau Anda belum mengenal kasih daripada Yesus Kristus, saya ingin mengajak Anda, ayo bersama-sama untuk membuka hati kita untuk menerima rahmat daripada Allah ini. Supaya kita semua boleh mengalami encounter with God, dilahirkan kembali. Repentant bagi saya adalah a death of your old life. Kematian dari manusia lama, so that you can have a living hope for your future. Saya senang sekali terjemahan daripada The Message dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga. The Message mengatakan demikian saudara. Listen, you have a brand new life and have everything to live for, including a future in heaven. And the future start now. God is keeping careful watch over us and the future. Woo. Encounter with God. Supaya Anda bisa mendapatkan brand new life. 2021, tinggalkan semua baggage 2020. Apapun yang terjadi. Start now. Your future start now. Encounter with God. Experience the presence of God. Saya selalu mengatakan seperti Musa, Tuhan aku tidak akan melangkah kalau hadirat-Mu tidak bersama dengan aku. IFGF, a greater people dimanapun Anda berada. Ayo encounter with God.
Don't take it so lightly. The experience of born again. You have to know Anda lahir baru for the purpose. Saya ingin tunjukkan sebuah video nanti, sebuah cello yang luar biasa. Cello yang harganya termahal di dunia. Dibuat oleh Antonio Stradivari, General Kit. Mungkin ini adalah, tidak mungkin, sudah pasti cello yang termahal. Konon harganya sekitar 9,5 juta, 6 sampai 9 juta US dollars. Tapi cello ini hampir saja digergaji untuk menjadi rak penyimpanan CD. Bisa bayangkan nggak saudara? Cello yang harganya 6 sampai 9 juta mau digergaji, dijadikan tempat rak CD. Nah ceritanya begini nih, karena pada waktu itu cello ini dibeli oleh Los Angeles Philharmonic Orchestra. Seorang pemain utamanya, Peter Stump, dia membawa cello ini General Kit ke rumahnya untuk latihan, tapi setelah latihan dia lupa ditaruh di serambi rumahnya. Konon cerita dicuri oleh orang. Sehingga Los Angeles heboh. Cello termahal kok dicuri oleh orang. Lalu semua pada panik. Nggak tanggung-tanggung, TV, radio mengatakan kalau yang menemukan cello General Kite diberikan hadiah 50.000 US dollars. Suatu hari ada seorang bernama Melanie Steven, dia seorang perawat, menemukan alat musik gesek itu di tempat pembuangan sampah. Ya diambil sama Melanie ini. Nah kebetulan pacarnya itu adalah seorang yang ahli mebel, bisa membuat furniture. Lalu pacarnya ini membuat akal, dia potong atasnya, lalu dikasih engsel supaya bisa dibuka celonya, lalu dikasih kayu-kayu supaya bisa dibuat rak untuk penyimpanan CD. Mereka nggak menyangka bahwa cello tua itu adalah General Kite. Nggak nyangka. Sampai mereka melihat TV. Ternyata cello itu sedang dicari. Thanks God, belum sempat digergaji. To make a story short, it takes 1 tahun untuk repair the General Kite buatan Antonio Stradivari. Setahun. Sehingga bisa mengeluarkan suara yang begitu indah. Nah saya yakin sebenarnya General Kite juga bisa menjadi rak CD sih, betul nggak? Cukup antik, keren, apalagi zaman sekarang yang old akan muncul kembali. 350 tahun tidak ada yang menandingin cello General Kite ini. Karena selama bertahun-tahun cello ini mengisi acara-acara di istana dengan suaranya yang begitu merdu. You can watch this video. Kita bisa melihat bagaimana cello ini mengeluarkan suara emasnya. Seringkali nih ya, hidup kita, ya dibuang di sampah. Cukup untuk buat rak CD. I'm crying for you. I'm fighting with you. Jangan jadi Kristen, rak CD. Jangan, don't. It doesn't matter. Gak peduli orang katakan apapun juga. When you encounter with God, you will have a living hope. Anda akan mendapatkan pengharapan yang hidup. A new living hope
in Jesus Christ. Life is not just about finding yourself. It is about discovering who God created you to be. Your destiny. Your destiny. Today I want every one of us to encounter with God. Saya ingat orang ini setiap hari kerjanya mancing ikan. Memang itu diwarisi dari orang tuanya yang adalah nelayan. Setiap hari kerjaannya memang mancing ikan. Tapi suatu hari dia bertemu dengan seseorang yang mengatakan, "Hey Simon, follow me, ikutlah aku. I will make you fisher of men." Simon terkejut. Penangkap ikan, diajak naik tingkat menjadi penangkap manusia. Simon Petrus bertemu dengan Yesus Kristus. You know the story. Dia dilatih oleh Tuhan. Anda tahu pergumulan daripada Petrus? Satu hari yes, satu hari lagi menyangkal Tuhan. Satu lagi Tuhan, kalau itu dia mengalami berjalan di dalam mujizat Allah, dalam waktu yang sama tenggelam di dalam imannya yang bocor. But Jesus, dia mengatakan, "You follow me, I will make you." Jesus dalam bisnis untuk membuat Anda dan saya untuk menjadi orang yang dipilih, dipersiapkan untuk mengalami tujuan yang penuh dengan kehebatan, yang penuh dengan kehebohan, bukan tentang kita, tapi tentang Allah yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Suatu hari Petrus berdiri, mengeluarkan suaranya seperti cello, General Kid, 3.000 orang bertobat, dipenuhi Roh Kudus. That was the birth of the Church of Jesus Christ. Itulah kelahirian daripada gereja Tuhan. My prayer untuk seluruh jemaat IFGF. Listen. Kita tidak menubuatkan sesuatu, tapi kita melakukan aja apa yang firman katakan. Supaya kita bisa menyuarakan suara-suara emas daripada kebenaran, daripada firman Tuhan ini. Karena Anda dipilih, Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan untuk membuat kita happy, lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga yang saya katakan, greater destiny, Anda dipilih untuk menjadi pembawa kabar baik. Untuk menjadi pembawa kabar baik. Petrus mensummary di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ingat, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dipilih untuk menjadi pembawa kabar baik. Gospel carrier. Saya, Anda, kita semuanya diajak untuk membawa kabar baik. Deliver a good news untuk orang-orang sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita. Bahasa Inggrisnya sebenarnya sedikit berbeda teman-teman. Dikatakan, but you are a chosen generation. Bahasa Indonesianya nggak ada ini. Chosen generation, generasi terpilih. So ayat ini bukan untuk orang dewasa saja. Ayat ini bukan untuk orang remaja saja. Tapi every generation. Baik mulai dari kids, TYC, YP, umum, lansia, umur berapapun juga. You are a chosen generation, royal priesthood. A holy nation, His own people, that you may proclaim the praises of Him. Listen baik-baik, you are chosen to tell about the excellent qualities of God. Ayo ceritakan keistimewaan daripada Tuhan kita.
Saya akan akhiri dengan sebuah cerita yang membekas dalam hidup saya. You don't have to be a preacher, you don't have to be orang yang besar bagaimana yang harus ada di surat kabar setiap hari. You just be you. Jadi diri Anda sendiri. Seorang yang sudah cukup umur namanya Don Ritchie. Don Ritchie ini orang Australia tapi dia mendapatkan begitu banyak penghargaan. Dia dapat penghargaan sebagai Man of the Years di Sydney. Nah, Don Ritchie ini cukup unik. Dia memilih tempat yang dikatakan di Sydney itu ada sebuah bay yang namanya The Gap atau Watson Bay. Nah, Watson Bay indah, tapi di situ seringkali tempat di mana dipakai orang yang mau bunuh diri. Pemandangan indah, tapi dia tidak bisa melihat keindahannya, lalu bunuh diri. Don Ritchie ini setiap pagi dia keluar dari rumahnya melihat apakah ada orang yang berdiri di tepi tebing. Kalau ada dikatakan, "Hai, aku Don Ritchie. Yuk kita minum teh, minum kopi bersama-sama di rumahku yuk." Every single moment, every day. Dia selalu keluar melihat, menungguin kalau ada orang yang berdiri di tebing Watson Bay, The Gap. Lalu diajak ke rumah daripada Don Ritchie. And then minum kopi, tea. And then Don Ritchie menceritakan kehidupan yang penuh makna. Mengunlock greater destiny orang tersebut. Dikatakan 160 orang yang mau bunuh diri pernah diselamatkan oleh Don Ritchie ini. This story really touched me. Dengarkan baik-baik. Everybody can be great because everybody can serve. Itu perkataan daripada Martin Luther. Melayani itu menjadikan hidup Anda lebih besar daripada diri Anda sendiri. Dipilih oleh Allah, berjumpa dengan Allah, supaya Anda bisa menjadi pembawa kabar baik. Kabar baiknya Allah. Jemaat IFGF dimanapun Anda berada. Every one of you. Anda tidak bisa menjadi semua yang Anda inginkan. Gak bisa. Tapi Anda bisa menjadi semua yang Tuhan inginkan. Repeat. Anda tidak bisa menjadi semua yang Anda inginkan. Tapi Anda bisa menjadi semua yang Tuhan inginkan. Greater Destiny 2021. Doa saya, let your story become God's story. Biarlah cerita Anda boleh menjadi ceritanya Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan boleh memberkati sekaligus memberikan pewahyuan kepada seluruh jemaat IFGF Surabaya dimanapun mereka berada. Tuhan, aku berdoa greater destiny untuk setiap kehidupan mereka satu demi satu. Tuhan, urapi Pastor Ray, Pastor Carmen bersama seluruh tim leadership, seluruh iCare leaders, coaches. Tuhan, dimanapun mereka berada, semua volunteer, seluruh jemaat, bahkan teman-teman yang akan dijangkau oleh seluruh kekuatan daripada gereja-Mu di Surabaya. Tuhan, aku berdoa hari ini, biarlah this vision membawa kehidupan kita untuk memiliki kehidupan pengharapan yang nyata dalam perjalanan kami semuanya. A living hope with you. We give you praise. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. God bless you. Wow, what a profound message mengawali 2021 ini. Saya percaya setiap firman Tuhan yang dibagikan sungguh luar biasa dan akan menjamah kehidupan Anda dimanapun Anda berada. Sekali lagi, thank you so much Pastor Jimmy Untoro dan juga Ibu Jenny beserta keluarga besar IFGF di Jakarta. Kita akan sama-sama berdoa untuk Pastor Jimmy dan Ibu Jenny dan kita sama-sama menerima doa berkat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan Pastor Jimmy dan Ibu Jenny beserta keluarga yang telah menjadi berkat dalam kehidupan kami.
Bapa, hamba berdoa Engkau berkati Tuhan seluruh jajaran IFGF Global dan juga IFGF Jakarta. Biarlah berkat-Mu menyertai hamba-Mu ini kemanapun dia pergi. Visi-visi yang telah diberikan Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada hamba-Mu ini. Dimanapun dia melayani, dia terus semangat dan Engkau sendiri yang memperbaharui kekuatannya. Mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Pergilah, kata Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau senantiasa. Berkat dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, menjagai, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati. See you di iCare masing-masing.